Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Fisika Pertanian. Sebelumnya, Fisika Pertanian ini kalian harus login dulu di RPS online, ya. Jadi ini termasuk penganyaan materi bagian dari yang ada di daring Unisma. Mengenai login, cara login di daring Unisma sudah saya share di grup, ya. Selanjutnya ini pengayaan agar kalian lebih jelas lagi tentang materi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan dari fisika pertanian. Di samping materi ini, kalian juga bisa membuka atau mendownload link YouTube yang sudah saya share di daring Unisma, kemudian juga mendownload flipbook, yaitu tentang pengukuran dan ketidakpastian. Kemudian di situ juga ada tugas materi yang pertama. Jadi mohon dibaca tugas dan perintah yang ada di daring Unisma. Baik, saya mulai. Fisika pertanian ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Kemudian di pendahuluan ini kita lakukan kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan fisika pertanian ini atau hampir semua mata kuliah itu ada 16 tatap muka perkuliahan. Jadi 16 tatap perkuliahan ini terdiri dari 1 sampai 7 tatap muka sebelum UTS. Kemudian pertemuan ke-8 kita lakukan UTS. Kemudian 9 sampai 15 kita lakukan perkuliahan, yaitu setelah UTS. Selanjutnya perkuliahan ke-16 yaitu kita lakukan UAS, ya, ujian akhir semester. Di samping itu saya juga melakukan kuis maupun memberi tugas-tugas yang ada di nanti saya share di setiap pertemuan di daring Unisma. Materi yang pertama dari perkuliahan fisika pertanian, yang pertama pendahuluan, yaitu hari ini yang sudah saya jelaskan barusan, yaitu kontrak perkuliahan hari ini. Kemudian pentingnya ilmu fisika dalam ilmu pertanian. Kemudian tentang pengukuran dan ketidakpastian. Ini saya harap kalian membaca di flipbook. Jadi flipbook saya sudah saya share di RPS online, kalian download, ya. Tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Kemudian besaran dan sistem satuan, selanjutnya konversi satuan. Materi yang kedua dari fisika pertanian yaitu tentang skala dan vektor. Yaitu nanti kita bicara ada definisi skala dan vektor, kemudian persoalan fisis vektor, kemudian operasi yang ada dalam vektor. Di situ ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Perkalian masih dibagi lagi menjadi perkalian vektor dengan skalar. Dan perkalian skalar ada dibagi lagi menjadi perkalian skalar dari 2 vektor dan kemudian perkalian vektor dari 2 vektor. Selanjutnya komponen, kita bicara komponen vektor dan vektor satuan, dan yang keenam yaitu aplikasi vektor dan transformasi dari koordinat suatu vektor. Kemudian materi yang ketiga yaitu kita bicara gerak dalam 1 dimensi. Itu terdiri dari materi kerangka acuan dan sistem koordinatnya, kemudian posisi dan perpindahan, apa beda posisi dan perpindahan, kemudian yang ketiga kecepatan, percepatan, kemudian GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dan selanjutnya, yang terakhir dari gerak dalam 1 dimensi adalah kita bicara gerak jatuh bebas. Materi yang keempat dari fisika pertanian adalah gerak dalam 2 dimensi, yaitu kerangka acuan dan sistem koordinat, posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kemudian gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan.
Kemudian yang terakhir yaitu gerak peluru. Kemudian materi yang kelima, dinamika partikel, yaitu hukum 1, 2, 3, dan Newton. Kemudian berat dan massa, gaya normal dan gaya gesekan, kemudian massa inersia atau momen massa kelembaman, massa gravifikasi, kemudian dinamika GMB dan GMBB. Materi yang keenam yaitu usaha dan energi, terdiri dari usaha oleh gaya konstan, usaha oleh gaya yang berubah, kemudian kita bicara energi kinetik dan energi potensial, serta teori tentang usaha dan energi. Kemudian gaya-gaya konservatif dan gaya-gaya tidak konservatif. Terakhir, kekekalan energi. Materi yang ketujuh yaitu mekanika fluida. Mekanika fluida sendiri terdiri dari dua, statika fluida dan dinamika fluida. Statika fluida ini yang akan kita bahas, tekanan dan massa jenis, kemudian variasi tekanan dalam fluida, tekanan atmosfer, prinsip Pascal, pengukuran tekanan, prinsip Archimedes, tegangan permukaan, kemudian sudut kontak meniskus dan kapilaritas. Sedangkan dinamika fluida, kita bicara persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, aplikasi persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas, dan hukum Stokes. Materi ke-8 atau pertemuan ke-8 kita lakukan ujian tengah semester. Ya, kita lakukan ujian tengah semester dan ini serentak. Ada jadwal tersendiri nanti. Jadi bukan tidak sama dengan jadwal kuliah. Kemudian setelah UTS kita memasuki materi yang ke-9 yaitu kita bicara tentang suhu. Apa itu definisi suhu? Kemudian skala suhu yang ada baik Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, dan konversi dari Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kemudian bagaimana contoh-contoh alat pengukur suhu. Materi yang ke-10 yaitu panas atau kalor dan perpindahan panas atau perpindahan kalor. Kita bicara apa itu panas, kapasitas panas, azas Black, konduksi, konveksi, radiasi, kalor jenis, kalor laten, dan kalorimetri. Kemudian pemuaian. Kemudian materi yang ke-11 kita bicara termodinamika 1 dan 2, ada pendahuluan. Kemudian kita juga membahas teori kinetik gas ideal dan tekanannya, kemudian energi dan temperatur gas ideal, ekipartisi gas ideal, kerja dan hukum 1 termodinamika, kemudian konsep entropi, hukum kedua termodinamika, dan yang terakhir proses reversibel dan irreversibel. Selanjutnya pertemuan ke-12 kita bicara tentang elektrostatika, yaitu kita bicara gaya listrik dan medan listrik, fenomena listrik, statik dan elektrifikasi, gesekan, induksi dan konduksi, isolator dan konduktor, kemudian muatan listrik dan hukum kekekalan muatannya, kemudian hukum Coulomb, medan listrik, fenomena listrik, statik dan elektrifikasi, kemudian medan listrik, dipol listrik, dan distribusi muatan. Materi yang ke-13 dan 14, ini langsung ke-13-nya sebetulnya ini langsung gabung, memang nggak bisa sulit dipisahkan. Kalau kita bicara optik mesti biasanya ada cahaya, pemantulan dan hukum pemantulan dari cahaya, pemantulan pada bidang pemantul datar, cekung dan cembung, pembentukan bayang, kemudian pembiasan dan hukum pembiasan, pemantulan sempurna, pembiasan cahaya, kemudian pembentukan bayangan, persamaan dan lintasan sinar. Kita bicara sedikit lensa, ada lensa tipis, lensa cembung, aberasi, dan distorsi. Mengapa? Karena di pertanian juga dibutuhkan apa yang itu disebut lensa, yaitu kita pakai yang biasa kita pakai yaitu mikroskop. Itu dibutuhkan sekali kita pengetahuan tentang lensa ya. Kemudian alat-alat optik yang kita kenal ada loop, kamera, mata itu juga alat optik ya, mikroskop elektrik. Kemudian dispersi cahaya atau sinar. Mengapa penting? Ya kita tahu bahwa cahaya itu sangat dibutuhkan untuk bidang pertanian. Tumbuhan melakukan fotosintesis itu memerlukan cahaya. Kemudian di sini kita bicara interferensi.
polarisasi, dan fotometri. Materi yang terakhir sebelum UAS, yaitu materi ke-15, kita bicara gelombang elektromagnetik, yaitu terutama kita tekankan pada gelombang cahaya. Ya, sebelumnya kita ketahui macamnya dari gelombang elektromagnetik itu apa saja yang ada di alam ini, kemudian yang bermanfaat untuk bidang pertanian apa aja. Ya, kemudian sifat dari gelombang cahaya, elektromagnetik, perubahan medan listrik, medan magnet, kecepatan, gelombang elektromagnetik, cahaya sebagai gelombang elektromagnetik dan spektrum, kemudian gelombang elektromagnetik dan energi gelombang elektromagnetik, kemudian aplikasi gelombang cahaya. Kemudian yang terakhir kita melakukan ujian akhir semester UAS. Ya, ini kira-kira dilaksanakan Januari awal. Jadi praktikumnya, jadi saya harap praktikumnya yang satu SKS tadi itu terdiri dari praktikum online dan praktikum offline. Praktikum online kita lakukan lewat Zoom nanti, saya umumkan berikutnya. Kemudian praktikum offline kita lakukan praktek di lab. Jadi saya harap kalian semua stay di Malang, kira-kira pertengahan Desember kalian sudah stay di Malang untuk melakukan praktikum di laboratorium. Ya, ini komponen penilaiannya, nilai akhir ya, ini 70%, nilai praktikum 30%, nilai tatap muka, ini pembagiannya ya. Ini saya share karena kalian biar tahu ini ya. Kemudian nilai praktikumnya sendiri terdiri dari nilai laporan, nilai ujian praktikum, nilai pretest, nilai kehadiran. Ini nanti kita bicarakan lagi dengan asisten gimana kesepakatannya. Kemudian ini nilai yang kalian dapat nanti di KHS itu angka kalau lebih dari atau sama dengan 80 itu huruf ya A. Kalau antara 70 sampai kurang dari 80 dapat B, 60 sampai kurang dari 70 C, 50 sampai 60 D, dan kurang dari 50 kalian dapat E. Ya. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah fisika ini diharapkan mahasiswa memahami tentang pentingnya pengukuran, besaran, sistem satuan, dan konversinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, umumnya dalam bidang pertanian khususnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep gerak dengan dasar vektor dan skala, menjelaskan gerakan-gerakan partikel serta penerapannya dalam bidang pertanian, tentang gerakan air, gerakan unsur hara, gerakan substansi lainnya, baik secara horizontal maupun gerakan secara vertikal. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep gerak didasari dengan hukum gerak yang berlaku dan hubungannya dengan usaha dan energi yang terlibat, serta faktor yang mempengaruhi. Tujuan yang selanjutnya mampu menerapkan dan menganalisis prinsip dan konsep dasar mekanika fluida. Di situ nanti ada macam tekanan, gaya, massa jenis, tekanan osmotik, hukum yang berlaku, dan tegangan permukaan. Menjelaskan tentang teori kinetik gas, prosesnya, proses isoterm, isobarik, isovolume, serta hukum yang berlaku. Yang terakhir, diharapkan mahasiswa menguasai pengetahuan tentang kalor dan energi, panas, suhu, aliran elektrostatik, cahaya, serta gelombang elektrostatik, serta secara komprehensif dan mendalam, serta dapat mengembangkan dan mengaplikasikannya untuk mempelajari bidang pertanian yang lebih berkembang. Ya, itu. Nah, ini referensi yang bisa kalian baca dalam mata kuliah ini, silakan dicari, di-download, atau ini di link YouTube juga bisa, dan sebagian nanti juga sudah saya share di RPS online daring Unisma. Nah, ilmu fisika pertanian itu apa? Ini merupakan ilmu dasar sebetulnya ilmu fisika itu ya, mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi yang dilakukan dalam ilmu pertanian, atau mengamati pengamatan eksperiensial dan melakukan pengukuran baik secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, bagaimana cara mendapatkan data? Data yang ada itu dibedakan menjadi kualitatif dan kuantitatif. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan data? Tentunya
untuk mendapatkan suatu data, terutama data yang kuantitatif, kita melakukan suatu pengukuran. Nah, itu apa pengukuran? Ini kalian download di flipbook saya yang sudah saya share, yaitu judul materinya adalah pengukuran dan ketidakpastian dalam pengukuran. Ya. Kemudian bagaimana sekarang cara mendeskripsikan suatu objek? Di sini saya punya gambar. Coba kalian deskripsikan. Gajah besar, tinggi, telinganya lebar, dan sebagainya. Ini berarti secara apa? Secara kualitatif. Nah, kalau secara kuantitatifnya bagaimana? Ya diukur, dilakukan pengukuran. Terukur, ini secara kuantitatif. Ini diukur. Ini ketinggiannya berapa? Dia juga diukur. Ya. Besaran ini adalah suatu besaran. Tinggi sekitar ini. Nah, 2,5 meter ini artinya satuannya. Massa, beratnya berapa? Massanya 4 ton. Jadi besarannya 4. Tonnya ini adalah satuannya. Panjangnya berapa? 5. 5 apa? Satuannya meter. Kemudian secara kualitatif kita deskripsikan gajah emosinya labil. Kulitnya kasar, warnanya coklat. Itu berarti secara kualitatif. Gadingnya panjang, lebih tinggi dari orang. Tenaganya kuat. Nah, ini kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu betul-betul terukur. Berapa tingginya? 2,5. Ya nggak hanya ngomong tinggi gitu aja, tapi ada ukurannya, 5 besarannya. Meter satuan. Nah, ini apa sih pengukuran itu? Mendapatkan informasi yang kuantitatif atau kualitatif terhadap sifat fisis maupun sifat kimia. Dengan melakukan pengukuran, sifat fisis dan kimia dapat dinyatakan dalam suatu bilangan. Nah, muncullah apa yang disebut dengan besaran. Sifat-sifat fisik dari fenomena alam atau keadaan benda yang dapat diukur. Panjang, volume, momentum. Nah, ini contoh juga. Ini juga mengukur emas ditimbang. Ya. Kemudian panjang tali. Bagaimana cara mengukurnya? Ini 2 jengkal. Nah, ini pengukuran jengkal. Ini pengukuran yang tidak standar. Mengapa? Karena jengkal atau tangan orang itu beda-beda panjangnya, ya. Ini disebut pengukuran yang tidak standar. Nah, makanya yang standar apa? Yang standar ya pakai SI, Satuan Internasional. Ya. Massa emas 5 kali massa anak timbangan. Panjang mejanya 2 kali panjang jengkal. Ini masih kualitatif. Massa anak timbangan ini nggak dijelaskan timbangannya yang berapa. Yang 1 onan atau yang 2 onan atau yang 5 gram atau yang 10 gram. Jadi ini masih kualitatif. Besaran ada 2 macam, ada besaran fundamental, ada besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang bisa diuraikan menjadi besaran-besaran pokok atau menjadi besaran-besaran dasar. Kalau besaran dasar tidak bisa diuraikan lagi. Nah, ini satuan yang tidak standar, ya seperti tadi. Panjang tali, satuannya spidol, jengkal, kaki. Nah, ini nggak standar. Karena spidol beda-beda. Ya kalau spidol yang kecil, spidol yang besar dan sebagainya beda, jengkal juga. Kakinya siapa? Kalau kakinya anak bayi tentunya sedikit, ya pendek. Kalau orang dewasa tinggi, nah tentunya berapa kakinya dia akan berbeda-beda. Ini tidak standar. Jadi akibatnya kalau kita memakai satuan yang tidak standar, satuannya menjadi terlalu banyak. Banyak versi. Tidak begitu bermanfaat. Menimbulkan kekacauan. Seharusnya maka satuan harus memiliki definisi yang sama. Bermanfaat dan diterima semua orang. Maka timbullah apa yang disebut dengan kesepakatan. Nah, jadi tentang satuan-satuan itu sebetulnya sudah ada yang sudah tersedia ya, Stadium Internasional. Ya. Jadi tolong ini sama aja dengan buku kalian di SMA.
Ya, satuan meter itu sebetulnya berapa? 1/10 juta jarak dari kutub utara ke khatulistiwa. Satuan waktu yang diperlukan suatu pendulum dengan panjang 1 meter untuk berayun dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Ini tolong nanti dibaca lagi di buku refrain. Ini saya tidak akan mengulangi karena ini sudah banyak sekali ini mengulang. 1 detik itu berapa? Nah, ini waktu yang diperlukan oleh atom kalsium mencapai 9.632.631.770 kali periode osilasi dari atom kalsium. Ya. Ini satu massa 1 kilo. Massa suatu silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di kantor BIPM di kota Sèvres, Paris. Ya, tolong. Ada 7 besaran dasar yang dikenal yaitu dalam sistem internasional. Ini ya, besaran dasarnya massa, panjang, waktu, arus listrik, temperatur, jumlah zat. Ini satuannya. Ini satuannya. Ini bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Indonesianya. Massa, kilogram, panjang, meter, waktu, detik atau second, arus listrik ampere, temperatur Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Ya, ini juga ada sistem Gaussian. Gaussian di sini ada 3, dia ajukan cuma 3. Besarannya massa, satuannya gram, panjang dan waktu. Kemudian sistem Inggris juga ini juga masih sering dipakai ya. Ada slope, ada foot, waktunya sama, second atau detik. Nah, konversi satuan. Nah, ini yang perlu kalian dalami. Seringkali mahasiswa itu konversi lemah sekali konversi satuan. Ya, dari mil ke kilo sudah bingung. Dari senti ke kilo itu berapa? Ya. Ini. Kemudian dimensi, kita kenal juga dimensi. Dimensi ini merupakan sistem satuan yang kualitatif. Ada panjang, massa dan waktu. Panjang length L, simbolnya L. Massa M, besar. Waktu T. Apa dimensi dari kelajuan atau kecepatan? Jarak per waktu. Jarak itu panjang. L. Kelajuan itu V. Waktu itu T. Jadi L per T atau LT pangkat min 1. Analisis dimensi. Ini analisis dimensi. Ini adalah persamaan dari apa ini? Posisi suatu benda. Posisi dari suatu benda. V0T plus setengah AT kuadrat. Kecepatan awal kali waktu setengah kali percepatan waktu kuadrat T kuadrat. Nah, ini kalau kita dimensikan posisi tadi seperti ini. Jarak L. Coba kalian lihat. Terakhir ini. Jadi posisi ini kalau didimensikan menjadi L plus L atau 2L. Ini 7 besaran pokok tadi sudah. Kemudian di samping 7 besaran pokok ada juga ini dengan dimensinya, ada juga besaran pokok tak dimensi, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Radian atau biasanya disingkat rad, steradian atau SR atau STI. Dimensi. Ya, ini tadi sama. Nah, ini tugas kalian juga nanti kerjakan di samping tugas-tugas yang sudah saya share, cari ke 8 macam besaran ini, cari dimensinya. Ini sudah saya kasih rumusnya, mudah, kalian hanya tinggal mencari dimensinya. Ya. Oke. Ini pengali dalam sistem internasional ada disebut pengali. Kalau kalian pernah dengar ATO, simbolnya A, 10 pangkat min 18, femto, 10 pangkat min 15, dan selanjutnya. Giga, 10 pangkat 9. Kilo, 10 pangkat 3. Tera, 10 pangkat 12. Disimbolkan T. Ini satuan konversi. 1 ton, 1000 kilo. 1 kuintal, 100 kilo. Ya, tolong ini dilihat. Ini konversinya yang paling mudah.
Kalau konversi panjang, ini makin ke bawah, turun, dikalikan. Makin ke atas, dari milimeter ke atas, ke senti, ke dm, naik berapa tingkat dibagi. Kalau ini turun dikalikan, kali 10 pangkat N. Ini berapa? Coba aja sekarang saya ke senti. Senti turun ke mili. 1 tingkat. Jadi 10 pangkat 10. Pangkat 1, N-nya 1. Jadi 1, 10, 5 senti. Berapa mili? Berarti 5 kali 10 pangkat 1. 50 mili. Ini berarti turun. Karena dari senti ke mili. Sekarang kalau dari senti ke meter, naik. Saiki 5 senti, jadikan meter. Berapa kali ini? 1, naiknya 1, 2. Berarti 10 pangkat 2. Dibagi 10 pangkat 2. Berarti dibagi 100. Berarti kalau 5 senti dibagi 100 sama dengan 0,05 meter. Konversi ke meter. Ya, saya kira sudah pinter kalian ya. Demikian juga ini untuk konversi luas, ya. Kemudian konversi volume pangkat 3, ya. Ini beberapa kelebihan dari sistem internasional, bisa kalian baca sendiri, ya. Ini definisinya. Mungkin sampai di sini pertemuan pertama. Ini kalian pelajari semua, ada tugas, ya. Kita ketemu, ada tugas juga di sini, di samping tugas dimensi tadi, ini tolong dikerjakan juga, ya. Nanti cara mengumpulkannya kalau saya informasikan berikutnya di RPS online. Demikian saya akhiri pertemuan materi pertama ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya dan semangat.